Halo semuanya, balik lagi bareng gue di channel Dikonema. Di video kali ini gue bakal membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Hidden Strike 2023. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara elit bernama Luo Feng yang ditugaskan untuk mengevakuasi para pekerja tambang minyak dari zona konflik berbahaya di Timur Tengah. Di tengah misi tersebut, ia harus menghadapi berbagai kelompok tentara bayaran yang ingin menguasai sumber daya minyak demi keuntungan pribadi. Nah, gimana kelanjutan ceritanya? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, cuy. Cerita bermula dengan kedatangan para tentara bayaran asal Cina yang akan mengevakuasi karyawan tambang minyak yang berada di negara Iran. Diketahui karena akhir-akhir ini perusahaan tambang asal Cina tersebut selalu diserang oleh komplotan tentara bayaran yang berbeda-beda. Dan inilah Luo yang diperankan oleh Om Jackie Chan. Ia adalah komandan tentara bayaran yang juga sedang khawatir karena anak perempuannya yang juga bekerja di pertambangan minyak itu. Setibanya di lokasi tambang yang cukup berantakan, Luo disambut oleh profesor yang ahli di bidang segala minyak dan merupakan penanggung jawab atas tambang minyak ini. Si profesor pun menceritakan bahwa ia sudah bosan karena hampir setiap hari selalu diteror dan mendapat serangan oleh kelompok tak dikenal. Karena keadaan tersebut, Luo dan profesor akan mengevakuasi seluruh karyawan menuju tempat yang aman besok pagi. Lanjut kita beralih kepada si otot kuat tulang besi bernama Chris yang diperankan oleh Om John Cena. Ia merupakan tentara bayaran berlevel expert yang sudah menetap di negara Iran. Ketika ia sedang asik main itulah, tiba-tiba adiknya datang sambil pamerin anak buah baru untuk sebuah misi yang akan ia lakukan. Kemudian pria bernama Henry ini mengajak Chris untuk bergabung. Karena bukan karena bayarannya aja yang gede, misi yang akan ia lakukan adalah menculik pemasok senjata yang pernah menjadi lawan mereka. Meskipun bisa dibilang ini misi balas dendam, Chris menolak karena terlalu berbahaya. Apalagi misi tersebut dilakukan di jalanan maut yang merupakan jalur paling berbahaya di negara ini. Setelah menolak tawaran dari adenya, Chris pun pulang dan kembali berkumpul bersama penduduk desa. Tak lama kemudian datanglah teman Chris yang bernama Owen yang telah dipanggil kepala desa untuk memperbaiki pompa air yang ada di desa itu. Lalu Owen berkata bahwa sumurnya aja udah kering, jadi ngapain pakai acara benerin pompa segala. Terlihat Chris pun kesal karena sejak dibangun bendungan, satu-satunya sumur di desa ini jadi kering. Ia pun sudah bosan kalau boker di dalam WC, sementara cebok harus pergi ke bendungan. Kemudian Owen menyarankan Chris untuk menyogok pengelola bendungan agar dibuatkan jalur pengairan ke daerah ini. Namun ketika Owen meminta ongkos yang super gede, seorang ibu-ibu yang menguping akhirnya pasrah jika memang ia dan warga desa harus tayamum selamanya. Sementara Chris terlihat bingung bagaimana mendapatkan duit itu, karena kas desa tak mungkin punya duit yang sangat banyak. Hingga ketika si Umi ngomongin tentang dari mana mereka mendapatkan duit. Akhirnya Chris berniat untuk menerima tawaran misi dari adiknya untuk mendapatkan uang kemarin. Di sisi lain, Luo dan para anggotanya sedang kesulitan menentukan jalur evakuasi karena menurut informasi semua jalan sudah dikuasai oleh para tentara bayaran. Kemudian Luo berencana untuk menggunakan jalur maut. Meskipun berbahaya, tapi itulah satu-satunya jalan tercepat menuju zona aman. Di saat itu pula, anaknya yang bernama Amei masih ogah menemui ayahnya. Terlebih karena hubungan mereka tidak baik-baik aja semenjak kematian ibunya Amei beberapa tahun lalu. Di keesokan harinya, si profesor dan para kru melakukan persiapan terakhir dengan mengunci semua pipa minyak bawah tanah menggunakan keamanan yang bersistem canggih. Lalu ia menitipkan benda penting tersebut kepada Amei yang merupakan staf ahli sekaligus asisten pribadinya. Singkat cerita, para karyawan berjumlah 500-an orang ini pun menempati bus masing-masing untuk menuju ke zona aman agar dievakuasi. Terlihat si profesor disuruh menempati bus nomor 8 oleh kapten. Sementara Amei terlihat bete karena ia harus satu bis dengan bapaknya. Lalu tak lama kemudian, seorang karyawan misterius memberikan tanda X terhadap bis yang ditumpangi oleh Bu Profesor.
Setelah melewati malam yang aman tanpa serangan, para karyawan ini akhirnya pergi meninggalkan lokasi tambang menggunakan 11 bis yang sudah disiapkan oleh tim Luo CS. Coba. Kemudian Luo menjadikan momen evakuasi ini untuk bisa baikan dan mendekatkan diri kepada Amei anaknya. Dan inilah jalan maut yang terkenal dengan spot berbahaya yang kemarin dijadikan lokasi peperangan antara tentara bayaran. Merasa khawatir jika sampai ada ranjau darat yang masih tersisa, Luo pun terpaksa harus menerobos jalan maut itu dan... Ya, untung saja Luo tetap melewati jalur yang sudah diblokade oleh bocah lokal yang sudah disuruh oleh tentara bayaran untuk mencelakai para karyawan tambang. Lalu ketika Luo mencoba akrab dengan anaknya, kemudian Amei malah meluapkan unek-uneknya selama ini. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Luo yang dianggap tak peduli terhadap keluarga. Bahkan ketika ibunya sakit, sampai akhirnya ia harus kehilangan nyawa. Lalu Luo menjelaskan jika dari dulu ia sedang ada misi rahasia. Jadi ia tak mungkin bisa terus bersama keluarga bahkan ketika istrinya sedang sakit dan harus meninggal. Di tengah pembicaraan mereka, Luo mendapat laporan tentang adanya badai gurun yang terjadi secara tiba-tiba. Luo CS pun heran karena info dari BMKG cuaca akan baik-baik aja. Tapi bagaimanapun juga Luo dan para timnya akan melewatinya karena tak mungkin berhenti di zona yang sangat berbahaya. Dan saat mereka semua sudah masuk ke dalam badai pasir itu, tiba-tiba... Ya, setelah melewati badai gurun yang merusak segala sinyal, Luo pun kaget karena mendengar dua bus yang keluar dari rombongannya. Dan ternyata salah satu bus itu membawa Bu Profesor yang telah ditandai dan dibajak oleh kelompoknya si Chris bersama adiknya. Chris jelas marah karena ia merasa dijebak karena malah diajak menculik karyawan tambang. Harusnya mereka menculik pemasok senjata yang pernah dikatakan adiknya Henry kemarin. Di sisi lain, kelompok Luo yang telah melacak GPS bus yang dibajak tadi, terlihat ia meminta bantuan kepada tim pengawal helikopter. Lalu Luo memaksa Amei turut membantu karena ia merupakan orang yang sangat tahu betul tentang kawasan ini. Dan ternyata badai gurun yang Luo CS lewati tadi itu hanya rekayasa dari sebuah truk yang memiliki mesin jet saja. Lalu tak jauh dari lokasi tersebut, Luo menemukan salah satu bus rombongan yang telah dibajak dan dibiarkan begitu saja oleh kelompoknya si Chris. Kemudian si anggota yang tadi terjatuh melaporkan bahwa bus nomor 8 telah dibajak oleh tentara bayaran dan tak lain adalah kelompoknya Chris. Mendengar hal tersebut, Luo memerintahkan helikopternya untuk mencari para tentara bayaran itu yang saat ini sedang membawa Bu Profesor ke suatu tempat. Akhirnya, helikopter itu berhasil menemukan rombongan mobil para tentara bayaran itu. Dan mereka pun terlibat kejar-kejaran yang sangat meningkatkan adrenalin. Di tengah serangan itu, Chris pun memerintahkan satu anggotanya untuk menyerang heli dari arah belakang. Sementara ia akan mengalihkan perhatian dan mengulur waktu sehingga... Ya, setelah berhasil menghancurkan helikopter itu, Chris dan adiknya tiba di markas si bos yang telah memberikan misi penculikan ini. Di waktu yang sama, Luo akhirnya menemukan bis nomor 8 yang telah ditinggalkan begitu saja.
Dan saat ia mengecek kondisi para penumpang, Luo mendapat laporan bahwa si profesor dan 4 kru lainnya telah dibawa entah kemana oleh pembunuh bayaran itu. Lalu ia memerintahkan para anggotanya untuk lanjut melakukan pencarian. Asia, 5 minutes. I need me down here. Kembali ke markas para penjahat tadi, dan sungguh tanpa diduga, ternyata si bos besar yang menjadi dalang penculikan Bu Profesor itu tak lain dan tak bukan ialah Owen. Ia sangat begitu niat merekrut Chris sampai-sampai ia menyamar menjadi tukang benerin pompa. No one works harder than me. Sementara si Bu Profesor akhirnya tahu bahwa pria ini adalah dalang dari semua serangan terhadap tambang minyak yang telah meneror selama ini. Chris pun tidak habis pikir apa yang diinginkan si Owen dari tambang minyak asing itu. Kemudian Owen menceritakan kekecewaannya terhadap para pengusaha yang dulu telah mempekerjakannya demi bisa membuka tambang-tambang di daerah ini. Dan hasilnya apa? Ya, ketika para pengusaha semakin kaya, ia nggak mau jika harus pensiun dalam keadaan melarat. Makanya ia ingin merebut hasil tambang minyak yang bisa ia jual dan membuatnya menjadi sultan dadakan. I even gave up having a family for not taking back what they owe me. But now it's my turn. Mendengar yapingan si Owen, Chris terlihat cuek. Yang terpenting baginya ialah bayaran dari tugas penculikan yang sudah dilakukan ini. Akan tetapi Owen menolaknya, karena pekerjaan Chris itu bukan hanya menculik seperti yang dikatakan oleh Henry adiknya saja. Mendengar itu, Chris yang kecewa berat akhirnya memilih pergi dari tempat itu. Dan ia pun gak mau tahu, pokoknya Henry harus mengantarkan bayarannya sebelum maghrib. I need to collect. I bring the rest of my money and don't be late. Lalu ketika Chris pergi itulah, kini giliran Owen yang marah karena Henry dianggap gagal mempekerjakan Chris abangnya si tentara bayaran terbaik. Dan ia pun menembaknya. Setelah menghabisi Henry dan teman-temannya, Owen menyuruh anak buahnya untuk meletakkan jasad Henry agar Chris menyangka kematian adiknya ini adalah pembalasan dari tentara bayaran asal Cina. Singkat cerita, saat Luo sedang menyisir area tadi itulah, ia pun melihat Chris yang sedang OTW menuju desa. Luo menduga jika ia adalah bagian dari kelompok yang telah membunuh kru helikopternya. Lalu Ame merasa yakin jikalau orang itu pasti sedang menuju ke desa terpencil yang ada di depan mereka. Kemudian Luo meminta si pilot untuk segera mengantarkannya ke desa tersebut, karena siapa tahu aja si profesor berada di sana. Melihat orang mirip Jackie Chan tepat di hadapannya, Chris menduga orang ini pasti sedang tersesat. You lost. Come for my people. Kemudian Luo menyebutkan bahwa kedatangannya ini hanya untuk mencari keberadaan si profesor saja. Namun ketika Chris terlihat akrab dengan anak kecil lokal itu, Luo pun akan mencari kesempatan lain untuk menginterogasinya. Karena ia nggak mungkin juga kalau baku hantam di depan bocil. Chris, we'll play. Setelah beberapa saat, Chris pergi menuju ke markas Henry karena sampai saat ini Henry adiknya belum menemuinya untuk memberikan upah duit dia. Seperti yang kita tahu bahwa Henry sudah mokat dihabisi oleh Owen dan anak buahnya. Dan terlihat Luo pun membuntuti Chris hingga ke markas Henry. Yo! See you on the other side, bro. Desert! Yes, you did! I know it's you! Ow! Listen to me.
Listen to me. Setelah duel sengit itulah, terlihat mereka saling menceritakan masalah yang sedang mereka alami. Namun tanpa mereka sadari, tentara bayaran asal Inggris yang sudah tiba di tempat itu untuk menagih utang duit senjata kepada Henry, adiknya Chris yang sudah mokat. My money, Mr. America. Saat tentara bayaran Inggris itu masuk, ia pun kaget karena melihat granat yang sudah siap dilempar oleh Luo. Alhasil, para tentara Inggris itu langsung pergi untuk membuat serangan balasan. You get it! What are you? Yes! You're closer! Me close! Here we go, come on, come on, come on! Look! Come on! Grenade! I gotta find it! Put them in! I said the bin! I think they're gone. Setelah tentara Inggris itu pergi, Luo kembali menanyakan tentang siapa yang telah membunuh para kru anggotanya. Kemudian Chris pun menjelaskan bahwa dalang dari semua ini ialah Owen beserta para tentara bayarannya. Ia pun merasa yakin kematian adiknya adalah perbuatannya juga. Dan karena mereka memiliki musuh yang sama, Luo memutuskan akan ikut bersama Chris untuk mencari keberadaan Owen bersama-sama. Let go. Sarah Pagleton. Malam pun tiba, kita kembali ke tambang minyak yang telah dikuasai oleh Owen dan anak buahnya. Akan tetapi mereka kesulitan membuka pipa minyak karena harus menggunakan flash disk yang berisikan password. By quantum encryption without the dongle. Kemudian Owen memaksa si Bu Profesor untuk mengatakan di mana keberadaan flash disk itu karena ia mau agar pipa bisa segera dibuka sebelum kapal tanker dari Prancis datang untuk membelinya. Alright, Professor. Where's the dongle? Namun sekeras apapun ancaman dari Owen, Bu Profesor tetap berkata tidak tahu. Dan ketika ia melihat anaknya yang ternyata ikut diculik juga, Bu Profesor pun bingung harus berkata apa. Karena ia memang benar-benar tidak tahu akan keberadaan flash disk itu. Lalu saat Owen hampir menembak kepala anak Profesor itulah, akhirnya sang anak mengatakan bahwa flash disk itu berada di tas ibunya yang saat ini dipegang oleh Amei. Ia pun menyarankan untuk melacak saja HP ibunya yang juga berada di dalam tas tersebut. Go get the bag. Beralih ke panti asuhan di desanya si Chris. Pada saat Amei menerima panggilan yang berasal dari HP milik Bu Profesor yang ada di dalam tas, namun ia tanpa disadari panggilan tadi adalah perbuatan Owen yang sedang melacak keberadaannya untuk mengambil flash disk dari tas itu. Sementara Luo dan Chris kini semakin akrab. Terlihat mereka sedang menghibur para bocah panti asuhan. Dan setelah puas bermain bersama bocah itulah, dengan lantang Chris ngomongin kecantikan Amei yang menurutnya mirip seleb yang ada di TikTok. Lalu dengan wajah kesalnya, Luo berkata bahwa wanita itu adalah anaknya. It's my daughter. Dan saat obrolan itu semakin dalam, tiba-tiba mereka mendengar kedatangan sekelompok orang yang tak dikenal memasuki desa itu. Sehingga... Hi, I'll go low. Okay. Where is it? Where's what? Off me. Okay. Low. And then I went up. You know hand signal, right? Can you this man? Yeah, call him 6. Just say behind. Give me your phone. Ya, dan ternyata kelompok orang tadi kenal ini ialah komplotan yang disuruh Owen untuk mengambil tas milik Bu Profesor.
Dan pada saat kondisi semakin tegang itulah, Chris yang tidak ingin ada korban jiwa dengan pedenya memberikan HP milik si Bu Profesor. Kali aja benda ini yang diinginkan anak buah Owen. Akan tetapi anak buah Owen yang memiliki wajah tato itu berkata bahwa yang ia cari adalah tas yang berisi flash disk milik Bu Profesor. Mendengar hal itu, Chris pun langsung memberikan tasnya dengan cuma-cuma. I'm only here for the best. Hey, where are you going? Setelah mendapatkan tas itu, si muka tato dan komplotannya pun akhirnya pergi. Sementara Ame marah atas kelakuan Chris barusan. Meskipun niatnya melindungi warga desa, tapi yang Chris tidak tahu di dalam tas itu berisi flash disk yang sangat penting untuk mengakses pipa tambang minyak itu. Di keesokan harinya, Ame khawatir jika sampai Owen menjarah semua minyak yang tersimpan di pertambangan. The flow from the refinery. Oil. Millions of barrels Refinery, they need like 500 that flows across the country. and fill tank oil. That would make it. Mendengar kabar tersebut, Luo dan Chris berniat untuk menuju ke lokasi pertambangan dan tak tanggung-tanggung Chris akan menggunakan truk berknalpot jet agar bisa menjebol segala macam pagar ketika sampai di pertambangan nanti. You're right. Di sisi lain, Owen yang telah mendapatkan flash disk itu, ia langsung menghubungi si pembeli asal Prancis bahwa dirinya sudah siap COD-an dan akan mentransfer minyak jutaan barel lewat pipa yang sudah dibuka aksesnya berkat dari flash disk itu. Lalu setelah minyak mentah sudah penuh dan mulai diangkut ke pelabuhan, Owen berniat untuk kabur dan tinggal menunggu transferan duit dari si pembeli asal Prancis itu. Where it go? Yang ia tidak sadar, Luo dan Chris sedang OTW untuk menghabisinya dan membatalkan transaksi minyaknya itu. Ketika Chris dan Luo berhasil sampai di pertambangan itu, mereka pun langsung terlibat baku hantam dengan anak buahnya Owen. Sementara di sisi lain, Owen terlihat menghancurkan mesin pipa itu, supaya transferan minyaknya itu tidak bisa diberhentikan. Kemudian Owen yang sudah tahu kedatangan mereka, ia pun bergegas kabur ke pelabuhan. Dan ia menugaskan si muka tato untuk memastikan proses penjaraan ini berjalan lancar. You stay here and watch the hostages. You're so full. Jump! I got it! Setelah melumpuhkan beberapa anak buah Owen, mereka pun segera masuk ke dalam untuk mencari Owen dan memberhentikan proses transaksi minyak itu. Help them. Really? Come on! Hey, Knox! I've been racking for you. Sharpie head, and I just figured out, right? You know why? Dan karena mereka tak menemukan Owen di sana, Luo menyuruh Chris untuk segera mencarinya, sementara ia akan menghadapi si muka tato yang ternyata jago baku hantam. You go. I got this. Sure. MC. Let's go.
Setelah Chris gagal menangkap Owen dan anak buahnya, ia pun terlihat kesal karena mobil antik kesayangannya ada yang make. Akan tetapi saat Chris melihat mobilnya itu digunakan oleh Amey, emosinya pun mendadak layu. Kemudian tanpa pikir panjang, Chris pun menggunakan mobilnya untuk mengejar Owen bersama Amey. I'm gonna kill him. May? Where's my... Setelah pertarungan yang sangat sengit itulah, akhirnya Luo berhasil membunuh si muka tato. Lalu ia menyuruh si profesor untuk menunggu karena ia harus menyusul Chris meskipun tak tahu harus menyusul kemana. 他们弄坏了我的指纹密钥，我想通知他们，你等我回来。 Oh, come on. They're still behind us. Go! Oh! No, we'll never make it. No one making... Di sisi lain, Chris dan Amel yang gagal mengejar Owen akhirnya harus kehilangan mobil kesayangannya. Untung saja Luo yang menggunakan truk modif knalpot jet menemukan keberadaan Chris dan anaknya itu. Kemudian mereka bertiga lanjut mengejar Owen yang kini sedang mengawal tangki menuju pelabuhan terdekat. Namun karena mengejar menggunakan mobil seperti ini bakalan memakan waktu yang sangat lama, Chris pun menggunakan fitur jet karbu yang bisa membuat kendaraan berasa menjadi pesawat jet di udara. Hold on. The back, not the middle. Ya, berkat hantaman mobil yang dikendarai Luo itu mengakibatkan pengiriman kloter pertama akhirnya ludes terbakar. Sementara Owen yang sudah kehilangan anak buahnya lanjut kabur sebelum Chris menuntut balas atas kematian Henry, adiknya tempo hari. Chris! You killed me. No! Di saat itu pula, Luo bingung karena ban truknya malah amblas. Melihat itu, Chris menyuruh Amel untuk mengaktifkan fitur rahasia yang ada pada mobil itu. Dan mereka pun bergegas mengejar Owen kembali. 开车看好啊！ Melihat tanda adanya jurang di depan sana, Luo kesulitan untuk memberitahu Chris yang masih anteng menahan kebocoran mesin di samping mobil. Sehingga... I know you said no more hit. Ya, setelah Owen tewas jatuh ke dasar jurang, Amey dan Luo baru ingat kepada Chris yang entah berada di mana.
Dirasa tak mungkin selamat, mereka berusaha ikhlas jika memang Chris harus tewas dengan cara yang sangat tragis. Kemudian Luo meminta maaf atas kesalahannya selama ini kepada Amei. Ia pun berharap mereka bisa membuka lembaran baru untuk mengganti masa lalu dengan masa depan yang lebih baik. Dalam keadaan yang menyentuh hati itulah tiba-tiba Beautiful moment, but I really could use a hand. ya, dan ternyata Chris masih hidup. Melihat hal itu, Amei dan Luo pun sangat senang. Kemudian mereka baru sadar karena gimana caranya selamat dari tebing ini, dan film pun tamat. So, jadi itulah keseluruhan alur filmnya cuy. Gimana menurut kalian, seru nggak filmnya? Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, supaya gue makin semangat ngasih alur cerita film untuk menemani makan kalian. Burung pipit makan pepaya, gue Diko izin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.